Mohon izin perkenalkan, nama saya Khairuddin Indra Sakti, nomor induk mahasiswa 202117826, kelas Hukum 2019A, transfer Universitas Vidya Mataram tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait sentralisasi perizinan dalam perspektif hukum dan konstitusi. Demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2020 Indonesia mengalami banyak sekali peristiwa. Salah satunya adalah pandemi COVID yang berdampak pada perekonomian nasional. Yang merupakan bencana nasional dan juga internasional, karena berdampak juga terhadap banyak negara di belahan dunia. Selain itu, di tahun 2020 Indonesia juga mengalami sebuah peristiwa. Pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 5, Presiden ulangi DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja. Ya, hal tersebut dinilai terlalu terburu-buru dan muncul banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi di awal pemerintahannya, di awal pelantikannya, menyampaikan bahwa akan menghapuskan undang-undang yang berbelit-belit agar lebih efisien, dan akan mengajak DPR atau mengundang DPR untuk membahas atau merevisi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Pada awal tahun 2020, bulan April, DPR memulai sidang pertamanya atau pembahasan pertamanya terkait RUU Cipta Kerja ini. Dan di bulan Oktober, RUU tersebut sudah disahkan. Terlalu terburu-buru, padahal masih banyak yang perlu dikaji ulang, karena dirasa merugikan masyarakat kecil dan lebih menguntungkan investor-investor. Ditakutkan yang kaya akan makin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Tujuan pemerintah melakukan penghapusan atau penyederhanaan undang-undang untuk memangkas peraturan yang berbelit-belit. Karena dalam peraturan yang berbelit-belit atau bertumpang tindih, banyak sekali celah pencurian uang negara atau tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah menginginkan kecepatan kebijakan dan percepatan pengembalian perekonomian nasional atau perbaikan perekonomian nasional. Namun tentunya di kalangan masyarakat masih banyak pro dan kontra. Selain RUU Cipta Kerja, ternyata di dalamnya terdapat RUU lain, yaitu RUU tentang mineral dan batu bara atau minerba. Di undang-undang sebelumnya, minerba ini menjadi urusan pemerintah daerah. Namun di RUU terbaru, pasal yang mengatur hal tersebut ternyata malah dihapuskan, sehingga terjadinya isu
sentralisasi perizinan minerba kepada pemerintah pusat. Hal ini tentunya sebuah hal yang menakutkan bagi masyarakat, karena masyarakat takut akan terulang kembali peristiwa Orde Baru. Terjadinya overpower pemerintah pusat, sehingga dampak negatifnya akan dirasakan oleh pemerintah atau masyarakat kecil di daerah, karena kebijakan yang diambil pemerintah pusat takutkan tidak merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. RUU Minerba ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Di Undang-Undang Dasar tersebut menekankan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun di RUU Minerba terbaru, kewenangan pemerintah daerah dihapuskan. Lalu bertentangan juga dengan prinsip lex superior derogat legi inferior, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun RUU ini berkebalikannya. RUU ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang tentunya adalah peraturan perundang-undangan di atasnya. Pemerintah pusat menginginkan percepatan perbaikan ekonomi nasional dan perbaikan atau pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan menjadikan lebih efisien dalam segala hal. Namun ternyata bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau undang-undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferior. Di sisi lain, ketakutan masyarakat dan overpower pemerintah pusat akan terulang kembali peristiwa Orde Baru, yang kebijakan-kebijakannya akan merugikan masyarakat daerah. Bisa dikatakan kebijakan akan menjadi lebih cepat, efisien, namun belum tentu tepat. Karena sebenarnya yang lebih tahu dan kebutuhan masyarakat daerah adalah pemerintah daerah, karena yang bersinggungan langsung dengan masyarakat daerah. Jadi mungkin terkait dengan RUU Minerba ini agar lebih dikaji lebih dalam lagi, agar pada akhirnya masyarakat yang akan merasakannya, agar yang miskin akan lebih sejahtera dan yang kaya tetap sejahtera, bukan yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Jadi langkah baiknya RUU ini untuk dikaji lebih dalam lagi agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan dampak-dampak negatif dari RUU ini dapat diminimalisir, bahkan tidak ada. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.